narik angka 150 juta, income 150 juta, pun tujuannya bukan untuk melunasi hutang. Pokoknya yang penting uang itu masuk rekening, gitu. Pondasinya vibrasi power dulu. Iya. Makin happy, makin hoki, gitu. Jadi mereka tuh dapat happiness-nya dulu. Punya sudut pandang yang kuat. Ketika ada sebuah peristiwa, nggak mudah sedih. Happy hoki, makin happy, makin hoki. Afirmasi agar bisa lunas hutang dengan agak cepat, Om Bimo. Ada nggak afirmasinya? Ya, fokusnya bukan di hutang. Fokusnya bukan di hutang, tapi di uang nominal, peluang masuk. Uangnya ditarik. Jadi dulu saya punya hutang total 80 juta. Cicilan per bulannya 10 jutaan. Saya nggak kerja. Bisnis cuma ngupload di Facebook. Nah, cepat atau enggak, ini tergantung kelayakan diri. Kalau kita nggak layak nerima lebih, konteksnya itu tetap harus dijaga ya. Jadi kita itu di dunia, digaji berapa nominalnya olehnya, itu tergantung kelayakan kita. Kalau kita layak diberi lebih, maka dapatnya lebih. Nah, afirmasinya yang saya lakukan adalah, saya narik income 150 juta. Utang saya 80 juta. Jadi saya bukan afirmasi supaya hutang saya lunas, supaya saya bebas hutang. Nggak gitu ya. Kata hutang ini masih memancar gitu loh. Akhirnya apa? Narik hutang-hutang yang lainnya gitu. Makanya kan di kelas offline itu kan saya mengajarkan praktek gimana caranya punya hutang, tapi merasa tidak punya hutang. Karena itu penting dulu. Selama masih merasa punya hutang, ini vibrasinya narik hutang-hutang yang lainnya. Nggak selesai-selesai. Nah, jadi narik angka 150 juta, income 150 juta, pun tujuannya bukan untuk melunasi hutang. Pokoknya yang penting uang itu masuk rekening, gitu. Kan ya nggak logis juga, maksudnya sih punya hutang 80 juta, 150 juta nggak buat melunasin. Tetapi ketika afirmasi, jangan digunakan untuk melunasi hutang. Itu pengalaman saya pribadi loh ya, ini bukan teori ini, tapi apa yang saya lakukan sehingga 80 juta saya lunas. Iya. 80 juta lunas. Kalau dari ini, dari apa teman-teman yang sudah ikut happy hoki, baik itu online maupun offline gitu, rata-rata testimoni hasilnya yang dirasakan pasca mengikuti acara itu apa, Om? Yang pertama itu perbaikan mindset, jadi mereka lebih mudah happy dulu. Karena jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bahagia dulu baru kaya atau kaya dulu baru bahagia, berarti bahagia dulu dong? Iya, bahagia dulu. Makanya kalau kaya dulu baru bahagia, ya nggak bahagia, nggak kaya-kaya. Karena kan pondasinya vibrasi power dulu. Iya. Makin happy, makin hoki gitu. Jadi mereka tuh dapat happiness-nya dulu. Punya sudut pandang yang kuat. Ketika ada sebuah peristiwa, nggak mudah sedih. Apalagi kan sudah nanti dikumpulkan di grup alumni. Di situ saling share. Siang ini saya ada testimoni juga di grup alumni gitu kan. Nah, ada dapat rezeki tak terduga dan lain sebagainya. Jadi mulai ada beberapa orang yang bisa mendapatkan rezeki tak terduga. Mulai ada yang kenaikan finansialnya membaik. Mulai ada yang makin harmonis dengan pasangan gitu. Karena yang diberesin itu kan faktor penggerak faktanya. Kalau faktor penggerak fakta berubah, kan fakta berubah. Ketika level kesadaran naik, faktanya berubah naik. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, karena tidak semua orang melakukan kok apa yang dilakukan. Bahkan ada yang menyerap video itu buru-buru biasanya. Contoh, misalkan tiba-tiba saya tanya, bagaimana supaya melampaui penderitaan? Nah, ada yang masih bingung waktu kelas offline tuh. Saya ingat sekali, bagaimana untuk melampaui penderitaan? Nah, ternyata di video-video itu ada yang beberapa yang tidak dipahami betul isinya. Kalau itu dipahami, jadikan mindset, banyak yang kehidupannya berubah. Ini menarik ini, Mas Narko ini. Om Bimo, saya mau renov rumah mertua di Wonogiri. Udah nyicil beli material. Apa saya perlu scripting, Om? Nyamannya gimana? Nyamannya gimana ya, Mas? Kalau perlu scripting, silahkan. Scripting itu kan baik, jadi ya lakukan aja. Imajinasi baik, lakukan aja. Kalau misalnya, Om, kita sedang berada pada fase yang sudah, ya kondisi keuangan sudah stabil gitu ya. Tapi sebenarnya kita punya hutang sama orang lain, tapi karena orangnya nggak nagih, ya kita cuek aja. Terus nggak usah dibayar, nggak usah disaur, nggak ditakokno. Itu implikasi negatifnya untuk perjalanan kita di masa yang akan datang ada nggak? Sangat ada.
Karena kan dunia ini menganut konsep keseimbangan. Sang Maha Adil, ada yang mengadili. Kita bisa berargumen, dia nggak nagih kok. Dan justru malah Mas, kalau saya bilang, waspadai menunda membayar hutang kepada orang yang tidak pernah nagih. Jadi dulu waktu saya punya hutang, ketika ada rezeki, saya bereskan ke orang yang tidak pernah nagih dulu. Betul. Ya, karena justru itu yang paling bahaya. Gitu. Kalau orang yang nagih kan kita bayarnya karena ditagih. Orang yang nggak pernah nagih ini kalau nggak dibayar ini justru malah bahaya menurut saya. Justru hal itu saya bereskan. Saya sampai kemarin itu inget banget waktu saya kerja di Cianjur, pertama kali saya kerja, saya tuh mau beli handphone Nokia kurang 80.000 Mas. Setelah sampai counter. Nah saya minjem teman saya, teman SMA itu. Itu saya cari Mas. Saya cari ketika sudah apa namanya, saya nyari itu lama karena bertahun-tahun lah saya nyari teman saya ini. Akhirnya kok dia muncul di Facebook. Terus saya inbox, saya minta nomor WA. Saya mau balikin nggak mau. Saya minta nomor handphone, nggak, nomor ini nomor kuota. Udah gini deh, aku minta nomor token. Kayaknya nggak bakal. Jadi langsung ada intuisi minta tokennya gitu kan. Udah minta token listrik gitu kan. Akhirnya saya isi untuk sebagai pengembalian. Dia udah nggak mau, nggak. Bukan masalah kamu nggak mau, aku harus punya kewajiban mengembalikan. Jadi kalau teman-teman merasa saya dulu pernah hutang, saking banyaknya mungkin saya lupa, nggak apa-apa. Nah, Zoom itu nanti kalau yang online itu berapa jam biasanya Om? Ada puas kami lemas itu. Jadi tergantung pertanyaan habis. Ada sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Saya dulu di Zoom bisnis online aja sampai jam 2 pagi pernah. ngeri. Jadi ya kita memfasilitasi gitu. Kalau memang pertanyaan masih oke dan masih sangat antusias, ya ayo kita ini. Gitu. Ada beberapa sesi awal, nanti kalau pertengahan kita lihat perlu Zoom, kita Zoom juga, sama sesi penutupan kelas juga ada. Ada yang mau ditegaskan yang terakhir kali barangkali untuk Om Bimo sebelum kita tutup pembicaraan kita kali ini? Ya. Kalau saya tetap kepada dua hal tadi, saya sering mengulang dimanapun, jadi teman-teman silakan, karena semuanya goalsnya sama ya, happy, hoki, berkelimpahan gitu ya. Artinya hindari hanya melakukan rutinitas, harus ada yang baru, harus ada yang berbeda. Sumber informasinya tambahin, baca buku, lihat channel YouTube yang menginspirasi, lihat TikTok yang menginspirasi gitu ya. Kemudian circle, jadi jangan bertahan di circle yang down, yang pengeluh dan sebagainya. Karena kalau teman-teman mau naik, sebenarnya syaratnya cuma dua itu saja kok. Itu tambahkan sumber informasi, circle up-nya ditambahi. Kemudian untuk kelas itu saya masih mempercayai bahwa ilmu akan mendatangi tuannya. Jadi teman-teman terus layakkan diri untuk mendapatkan ilmu itu. Karena dulu saya nggak pernah berpikir bisa sampai ikut kelas yang harga 10 juta, 7 juta gitu ya, buat apa dan sebagainya. Teman-teman sampai kayak gitu bayar buat apa, tetapi karena melayakkan diri, akhirnya ya urusan duit itu sudah urusan semesta gitu. Jadi kita layakkan diri aja untuk dapat ilmunya, pasti ada jalan.